Tan Yun yang tiba-tiba muncul. Ada yang percaya itu adalah Tan Yun yang asli, ada juga yang percaya kalau itu adalah Tan Yun yang palsu. Tapi Mimin mau kasih kalian satu clue. Sebelum ketua Tan Tai itu dikepung, Tan Yun malamnya kan dikirimkan ke sekte Long Yun untuk mengecek kerjanya para penjaga yang ada di sana. Nah, harusnya si Tan Yun kembali 3 hari lagi. Tapi ini belum 1 hari, tiba-tiba Tan Yun kembali dan membantu ketua Tan Tai untuk menahan serangan dari para ketua sekte. Entah itu Tan Yun yang asli atau yang palsu, kita lihat saja. Kemunculan Tan Yun tentu membuat para tetua itu senang, karena dengan ini mereka bisa membantai Tan Yun dan ketua Tan Tai sekaligus. Tetapi si Tan Yun menjawab, kalau kalian memang ingin mendapatkan kekuasaan sekte Huang Fu, maka silakan ambil saja. Tapi biarkan aku dan ketua Tan Tai pergi dari sini, meninggalkan sekte Huang Fu. Jadi kita tidak perlu bertarung, tidak membutuhkan korban jiwa, gak perlu perang-perang, ya kan? Tetapi itu membuat ketua Tan Tai bingung. Harusnya kan si Tan Yun dilindungi oleh Gu Song dan Xuan Kui, orang kepercayaan dia, guys. Tapi kok mereka berdua tidak muncul ya? Ditambah lagi si Tan Yun yang tiba-tiba ingin menyerahkan gelarnya sebagai seorang tuan muda. Ini sungguh tidak seperti Tan Yun biasanya. Ketua Tan Tai menyuruh si Tan Yun agar segera pergi dan menyelesaikan ke-36 rencana yang sudah mereka sepakati dari dulu, yaitu rencana membangun sekte Huang Fu sampai kejayaannya, guys. Tapi para tetua tidak ingin membiarkan mereka berdua pergi, karena jikalau membiarkan mereka berdua kabur, itu sama saja mengundang masalah di masa depan. Tan Yun malah menjawab untuk 36 rencana yang mereka sepakati itu tetap harus dilanjutkan oleh ketua Tan Tai. Itu membuat si ketua langsung sadar, guys, kalau dia adalah Tan Yun yang palsu. Ketua Tan Tai mencekik Tan Yun dan tuar. Tiba-tiba muncul serangan dari belakang yang menusuk ketua Tan Tai. Itu merupakan teknik kolam roh klan Topa, ditambah senjata belati terlarang yang juga dari klannya Topa. Wah. Yang berarti, guys, Tan Yun ini adalah palsu, melainkan pangeran Topa yang menyamar. Pantesan aja. Benar prediksi kalian para penonton di komen video yang terakhir ya. Hebat juga analisa kalian. Karena udah ketahuan, pangeran Topa langsung membakar ketua Tan Tai sampai jadi abu. Wadidaw. Tapi sialnya, guys, pangeran Topa itu masih dikira sebagai Tan Yun yang berkhianat, membuat para penjaga pemurka. Dia selama ini dipercaya oleh ketua Tan Tai, tapi malah berkhianat. Sang penjaga mencoba menyerang, tetapi Tan Yun langsung menghilang dari sana. Si penjaga mengumumkan kepada seluruh benua Tianfa untuk mencari Tan Yun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebagai pembantai ketua sekte. Tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari sekte Huang Fu. Semua pintu harus ditutup. Wadidaw. Dia Pak Boy kita malah difitnah, guys. Ini tentu bencana. Dengan ini para tetua sepakat untuk menjadi saksi atas kematian ketua Tan Tai yang dihabisi oleh Tan Yun. Pintar banget mereka ya, guys. Padahal kan mereka duluan yang mau menghabisi ketua Tan Tai. Tapi sekarang semua kesalahannya malah dilimpahkan kepada Tan Yun. Sementara itu, Tan Yun yang asli sedang di tengah perjalanan. Tiba-tiba pagoda menara suci pemberian ketua Tan Tai itu aktif dan memunculkan secercah jiwanya, guys. Sang ketua Tan Tai memberitahukan kepada kedua penjaganya untuk segera membawa Tan Yun pergi dan bersembunyi. Selama si Tan Yun tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka dia tidak diperbolehkan kembali ke sekte Huang Fu. Wadidaw. Tetapi dengan kemunculan jiwa ketua Tan Tai, itu menandakan kalau dia sudah meninggoy. Tentu Tan Yun penasaran dong apa yang sudah terjadi. Sebenarnya ketua Tan Tai sudah tahu, guys, kalau dia bakal dikepung oleh ke-9 tetua divisi. Tetapi hal yang paling tidak dia sangka adalah muncul orang lain yang menyamar sebagai Tan Yun untuk menghabisi dirinya.
但还是被他突袭致死。 Walaupun ketua Tan Thai tahu dia palsu, tapi sialnya tetap terkena serangannya. Tentu itu juga membuat semua orang jadi berfikir kalau Tan Yun lah yang sudah membantai ketua Tan Thai, sehingga dia akan diincar oleh satu sekte penuh nih. Ini benar-benar berencana, guys. Gimanakah reaksinya Meng Yi dan para wanitanya ketika mendengar berita itu? Nah, saat ketua Tan Thai pertama kali menjabat sebagai seorang ketua sekte, dia itu menyegel sedikit jiwanya ke dalam menara pagoda suci dengan tujuan menyampaikan kebenaran seperti yang sekarang. Jadi nanti si Tan Yun harus mengumpulkan kekuatannya supaya bisa kembali ke sekte Huang Fu. Ketika itu sudah tercapai, Tan Yun akan menggunakan ingatannya sekarang untuk ditunjukkan kepada semua orang, guys, kalau dia tidak bersalah dan sudah difitnah. Wah, ketua Tan Thai pintar juga ya, menyisakan sedikit jiwanya supaya kejadian ini bisa dikonter, guys. Tan Yun bersumpah akan mencari pelakunya dan balas dendam. Dia juga memiliki cara untuk menghidupkan kembali ketua Tan Thai, tetapi membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Tentu ketua Tan Thai tidak percaya, karena cuma jiwa utuh saja yang bisa berinkarnasi. Sementara kan jiwanya sekarang itu tersisa sepotongnya aja, guys, alias sedikit doang. Dan sebentar lagi jiwanya akan menghilang. Wait, kata siapa? Hehehe, dia Pak Goi mah bisa, guys. Tapi sebelum ketua Tan Thai hilang, dia mengakui kalau Xian Er yang selalu bersama si Tan Yun itu sebenarnya adalah putrinya. Dia seorang wanita, bukanlah pria. Jadi ketua Tan Thai berpesan agar Tan Yun menjaga dirinya serta melanjutkan pembangunan sekte Huang Fu demi menjadi sekte yang terkuat. Mulai sekarang, Ku Song dan Suan Koi akan menjadi pengawal Tan Yun. Tapi belum selesai bicara, 定能看到一统天罚的皇。属下明白。天罚两大组织的主人将宗主圣玺的用途告诉他。 tiba-tiba muncullah serangan dan tuar. Untungnya ditahan oleh Ku Song. Ternyata mereka merupakan pasukan dari sekte Huang Fu yang ingin menangkap si Tan Yun. Berita dia membantai ketua sekte sepertinya sudah tersebar ke mana-mana. Penangkapan juga sudah dimulai. Waktu tidak banyak. Tan Yun langsung menggunakan darahnya untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi. Yes, di sini Tan Yun ingin mengirimkan sisa pecahan jiwanya ketua Tan Thai ke dunia reinkarnasi, guys. Tentunya supaya dia bisa bangkit kembali. Ku Song akan melawan para keroco, sementara Suan Koi melindungi Tan Yun. Tentu si Ku Song bertanya-tanya, kenapa pasukan ini bisa cepat sekali menemukan lokasinya Tan Yun? Pasti ada mata-mata, atau jangan-jangan kalianlah mata-mata itu sendiri. Yes, benar guys, kalau kalian lupa, Pangeran Topa ada mengirimkan mata-mata untuk mengikuti Tan Yun. Itulah sebabnya kenapa orang-orang ini bisa cepat sekali mencapai ke hadapannya Tan Yun. Ku Song sangat kuat memanggil tangan penghancur surgawi membantai mereka satu persatu. Sementara Tan Yun menyuruh ketua Tan Thai agar segera memasuki lubang reinkarnasi supaya dia bisa bangkit hidup kembali. Tapi dengan catatan ya guys, ketika dia berinkarnasi, maka semua ingatannya akan menghilang. Tetapi setidaknya Tan Yun bisa menyegel sedikit ingatannya supaya ketua Tan Thai masih bisa mengingat sosok Tan Yun guys. Nah, setelah dia mengingatnya, dia akan mencari Tan Yun. Barulah Tan Yun memulihkan semua ingatannya ketua Tan Thai. Tentu sang ketua sempat bingung, siapakah Tan Yun ini? Kenapa dia bisa sampai mengetahui metode rahasia yang sesakti ini ya guys? Bahkan ketua sekte sendiri tidak pernah mendengarnya. Tapi sayang, untuk sekarang Tan Yun tidak ingin mengatakannya. Semuanya bakal dia jelaskan setelah ketua Tan Thai hidup kembali. Waktu juga sudah tidak banyak. Ketua Tan Thai pun masuk ke dalam lubang reinkarnasi. Dia berpesan untuk terus menjaga putri kesayangannya alias Tan Thai Xian Er. Tapi dalam proses itu, para mata-mata tidak membiarkan Tan Yun begitu saja guys.
Mereka pun menerjang ke arah Tan Yun untuk menyerangnya sehingga tuar. Ini seru sekali. Asli, Mimi tidak menyangka bakal terjadi seperti ini, guys. Makin seru aja bukan? Mimi makin suka nih nontonnya nih. Oke, apakah Tan Yun akan selamat dari pengepungan ini? Lantas kalau selamat, rencana apa yang bakal dia rencanakan, guys? Oke, kita masuk ke bagian spoiler untuk part 314 Ni Tian Zhezun yang bakal rilis lagi nanti. Singkatnya, si Tan Yun dan kedua pengawal bakal pergi kabur untuk mencari tempat yang lebih aman. Tan Yun sadar kemampuannya sekarang itu tidaklah cukup sama sekali. Sekte Huang Fu juga sedang mengalami yang namanya kekacauan. Tapi Tan Yun memerintahkan Wu Song untuk kembali ke sekte dan menjelaskan semua kejadian ini kepada penguasa sekte yang terdahulu, yaitu ayahnya ketua Tan Tai, guys. Berarti kakeknya Xian Er. Setidaknya ayah ketua Tan Tai bisa menenangkan keadaan sekte. Nah, kira-kira kemanakah Tan Yun akan bersembunyi? Dia harus benar-benar mencari tempat yang super aman dan rahasia, jauh dari sekte tentunya. Tapi satu hal yang bisa Mimin katakan, konflik masalah ini akan semakin panjang dan semakin rumit. Bahkan nanti akan merembet ke divisi berjasa, guys. Yang berarti Sesuping dan para wanitanya Tan Yun bakal terseret ke dalam masalah ini. Apakah mereka bakal ikutan dihukum?